Setelah nyaris gagal untuk mengadu keterampilan di ring tinju, Francis Ngannou akhirnya kembali lagi ke pertarungan MMA. Namun dari pertarungannya ini, The Predator bertarung di bawah bendera PFL untuk yang pertama kalinya sejak dia meninggalkan UFC, promosi yang telah membesarkan namanya. Meski di pertarungan tinjunya yang terakhir, Ngannou kandas dari tangan mantan juara Anthony Joshua dengan kekalahan KO di ronde kedua yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Namun ketika kembalinya dia ke MMA, mantan juara UFC ini langsung menyabet pertarungan tembakan gelar di promosi tersebut. Ini merupakan satu kelebihan dari seorang Ngannou, hanya dengan pertarungan awalnya langsung menuju tembakan gelar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita telusuri kuncinya. Francis Ngannou akan menjalani pertarungan MMA-nya setelah di pertarungan MMA-nya yang terakhir, petarung asal Kamerun ini berhasil mengalahkan Ciryl Gane di UFC 270 pada tahun 2022 lalu dari pertarungan pertahanan gelar UFC-nya. Petarung yang kini berusia 37 tahun itu juga sebelumnya berhasil mengklaim sabuk juara UFC dari tangan sang bintang divisi kelas berat UFC Steve Miocic pada tahun 2021. Namun setelah pertarungannya dengan Gane, Ngannou terlibat perseteruan dengan CEO UFC Dana White, di mana pada saat rumor perpecahan di antara keduanya terjadi disebabkan masalah pembayaran gaji yang kurang memadai bagi Ngannou itu sendiri. Setelah kekisruhan ini, Ngannou sebagai petarung agen bebas yang akhirnya mencoba peruntungan melalui ring tinju. Awal pertarungan tinju meski hanya kalah dengan keputusan melawan sang juara WBC Tyson Fury, namun performanya mampu memikat promosi tinju pada saat itu setelah berhasil menjatuhkan The Gypsy King. Akan tetapi di pertarungan yang kedua melawan AJ, Ngannou tidak berhasil dan malahan jatuh tersungkur di ronde kedua akibat menerima beberapa pukulan keras dari Joshua. Dan dari kekalahannya ini kelihatannya meskipun Francis Ngannou masih berada di peringkat 10 besar WBC, namun The Predator menginginkan pertarungan MMA-nya yang pertama sejak dia menandatangani kesepakatan dengan PFL. Ya, Francis Ngannou akan memulai menggunakan sarung tangan MMA pada tanggal 19 Oktober mendatang dengan menghadapi sang juara kelas berat PFL Renan Ferreira dalam acara PFL Super Fight. Dalam pertarungan perebutan gelar divisi kelas berat ini, sebelumnya Ferreira dengan rekor 13 kemenangan dan 3 kekalahan dengan 3 kali no contest berhasil menghentikan Ryan Bader di ronde pertama di acara pertemuan dua promosi antara PFL versus Bellator yang digelar pada bulan Februari lalu. Sekaligus Ferreira mengamankan kemenangan keempatnya secara beruntun. Sebelumnya juga Renan Ferreira berhasil mengalahkan Denis Goltsov di ronde kedua di acara final turnamen PFL 2023. Nah, dari keberhasilan petarung Brasil ini sedikit menggambarkan bahwa Ferreira kelihatannya bukanlah lawan yang bisa dijamin akan dikalahkan Ngannou, mengingat dari beberapa pertarungan terakhirnya. Dan bagi Ngannou, jika kesempatan ini kembali gagal diraihnya sebagai juara di PFL, maka habislah harapan promosi tersebut yang semula ingin menempatkan namanya sebagai petarung kelas elit di promosi mereka, hingga dengan mudahnya promosi itu memuluskan langkahnya menuju tembakan gelar meskipun itu adalah pertarungan perdananya bersama PFL. Bagi promosi itu sendiri, nama Francis Ngannou otomatis sebagai sebutan yang lebih menjual daripada Renan Ferreira, dan itulah mengapa meskipun indikasi tersebut tidak terlihat jelas, namun dapat dimaklumi kemana arah pertarungan itu seharusnya berakhir. Sebagai petarung yang dijuluki Predator sejak kekalahannya dari tangan dingin Anthony Joshua, meskipun itu berakhir di ring tinju, namun bukan menutup kemungkinan jika Ngannou masih merasakan bentuk kehati-hatian yang klimaks ketika pertarungan perdana tembakan gelarnya dilangsungkan bersama promosi PFL.
Karena seperti yang diketahui dari 17 kemenangannya di sepanjang catatan MMA-nya, Ngannou hanya sekali memenangkan pertarungannya lewat keputusan Dewan Juri. Dan selebihnya, mantan juara UFC itu mengakhirinya dengan penyelesaian. Dan mungkin disebabkan tidak ingin gegabah lagi seperti yang dilakukannya menjelang pertarungannya dengan AJ, di mana dia sempat mengatakan bahwa petinju profesional itu tidak lagi memiliki dagu. Kali ini Ngannou merespon pertarungan gelarnya melawan Ferreira dengan menganggap lawannya itu sebagai petarung yang memiliki keterampilan yang sejak lama sudah dipelajarinya sebelum mereka bertemu untuk saling berdansa. Renan adalah petarung hebat. Aku telah mengamati dan mempelajarinya selama bertahun-tahun. Bahkan aku telah memberitahu orang-orang untuk memperhatikan orang ini. Dia cukup unik, atletis, cepat, ukuran tubuhnya tidak terlalu mengesankanku. Namun keterampilannya itu yang mengesankan, kata Ngannou seperti yang dikutip dari media MMA News. Ferreira sendiri belum pernah mengalami kekalahan sejak tahun 2022, tahun di mana Ngannou terakhir kali bertempur di oktagon. Banyak petarung lainnya yang mengalami kesulitan melawan Ferreira yang dimungkinkan dari ukuran tinggi badannya. Meski bagi Ngannou hal itu tidak akan menjadi kesulitan untuknya, namun Ferreira memang petarung yang terlihat cukup tinggi dengan ukuran 195 cm, yang memang cuma berjarak 2 cm dengan Ngannou yang berukuran 193 cm. Dalam setiap pertarungan selalu ada tantangan. Keindahan dari permainan pertarungan adalah cara untuk mengatasi tantangan yang mungkin kalian hadapi. Ukuran tubuhnya tidak membuatku lebih terkesan daripada keterampilannya. Aku pikir aku lebih mengkhawatirkan keterampilan seseorang daripada tinggi badannya. Dia memiliki tinggi badan, dia memiliki keterampilan yang membuatku lebih terkesan, tetapi bukan tinggi badannya. Katanya kembali menegaskan bahwa satu-satunya hal yang mengkhawatirkannya adalah dari segi keterampilan permainan Renan Ferreira. Francis Ngannou adalah satu nama besar yang ditunggu banyak penggemar untuk kembali menyaksikan gaya bertarung MMA-nya. Daripada di saat di ring tinju, sepertinya lingkaran MMA lebih memiliki simpati kepadanya. Dan setelah dikonfirmasi resmi oleh PFL untuk pertarungan gelarnya, kegembiraan seputar pemberitaan itu pun terasa nyata baginya. Meski di Predator masih dalam keadaan berduka dari kematian putranya Kobe. Ngannou sempat menceritakan selama wawancaranya bersama Sky Sport bahwa dari meninggalnya putranya tersebut dia nyaris memutuskan untuk pensiun dari dunia tarung dan pertarungannya bersama PFL sudah akan dibatalkan. Ini bukan momen yang bagus bagiku. Aku butuh beberapa kegiatan. Aku harus tetap aktif agar bisa berada di zona yang aku sukai. Aku juga harus terus berjuang demi anakku, demi Kobe. Beberapa bulan terakhir ini bukanlah hal yang termudah. Aku rasa ini adalah momen tersulit dalam hidupku. Aku kehilangan anakku selama beberapa waktu. Aku merasa tidak perlu melakukan ini atau mempertanyakan apakah aku harus melakukannya atau berjuang lagi. Katanya menjelaskan kronologi bagaimana perasaannya ketika sepeninggal dari putranya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.